warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Priyatini dan dua teman saya Gulam dan Gatam akan mempresentasikan tentang aplikasi e-government, yaitu aplikasi Jogja Smart Service. JSS adalah kemajuan teknologi sekarang banyak menciptakan startup baru demi menunjang segala kebutuhan masyarakat luas. Dewasa ini basis teknologi banyak digunakan untuk batu loncatan, pelayanan publik yang ada di Indonesia termasuk di kota Yogyakarta. Dengan adanya aplikasi Jogja Smart Center, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat membuat pemerintahan terus berinovasi demi terciptanya pelayanan yang berintegritas. Dan arah inovasi ini akan menjadikan kota Yogyakarta menjadi smart city dengan perwujudan pelayanan publik yang responsif, pelayanan publik berbasis digital yang menjadi tujuan oleh pemerintah kota Yogyakarta, yaitu berbentuk e-government, tentu tidak akan berhasil tanpa adanya andil oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang telah membuat dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik berupa Jogja Smart Service mendapatkan banyak perhatian oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Pelayanan yang ada di dalam aplikasi tersebut antara lain yaitu kedaruratan informasi dan pengaduan, layanan umum, data, informasi, mitra Pemkot. Masing-masing pelayanan tersebut berisi sub-sub pelayanan yang akan berhubungan dengan pemerintahan Kota Yogyakarta. Pemerintahan Kota Yogyakarta menerbitkan aplikasi Jogja Smart Center yaitu JSS pada tanggal 11 Juni 2018 tepat pada perayaan HUT Pemerintah Kota Yogyakarta. Aplikasi ini merupakan bentuk perwujudan dari pengimplementasian e-government pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2015 yang berisi roadmap pengembangan e-government dalam tatanan Kota Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut ada beberapa tahapan antara lain, yaitu yang pertama penguatan infrastruktur jaringan, yang kedua penguatan infrastruktur sistem informasi, dan ini yang ketiga integrasi data dan pengembangan aplikasi, keempat data warehouse, kelima kebijakan menuju smart city. Tahapan-tahapan ini dijadikan acuan untuk menjadikan Yogyakarta smart city baik dalam tatanan pelayanan maupun dari infrastrukturnya. Kebijakan ini dirasakan cukup untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat dengan dasar penggunaan teknologi di dalamnya. Harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat sudah diberikan ruang di dalam aplikasi Jogja Smart Service. Pelayanan tersebut antara lain pelayanan kedaruratan, informasi dan pengaduan, layanan umum, data dan informasi, Jogja Event, BUMD, mitra Pemkot, dan adanya tab untuk mendownload materi. Kedaruratan berisi layanan gawat darurat, penyelamatan jiwa, kebakaran, dan sikap kekerasan. Informasi dan pengaduan berisi pengaduan statistik, pertanyaan, dan clipping. Layanan umum berisi layanan kelurahan dan kecamatan, mobil jenazah, konsolidasi, konsultasi belajar siswa, PPDB online, retribusi pasar, monitoring siswa, ngarisin layanan surat warga, dilan EIRTP, antrian puskesmas, kelolaan lingkungan, perizinan online, antrian SS Pratama, dan pendaftaran pelatihan. Data dari informasi berisi tempat penting berupa informasi kependudukan, realisasi anggaran, lowongan kerja, harga bahan pokok, kualitas lingkungan, pendapatan daerah, pelaksanaan lelang, agenda rapat, CCTV, info kamar, dan investasi. Riset dan open data, Jogja Event berisi event pariwisata dan pendaftaran event. BUMD berisi info tagihan PDAM dan Bank Jogja. Mitra Pemkot berisi stok darah PMI, Basnas, dan penelusuran perkara. Semua harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service. Tetapi jika merujuk pada masyarakat
Dan jumlah penduduk hubungan manusia di dalam Jogja Smart Service hanya 6,5% dari jumlah keseluruhan total penduduk kota Yogyakarta. Maka dari itu, ini hubungan manusia di aplikasi Jogja Smart Service belum terlaksana dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dalam aplikasi Jogja Smart Service. Yang pertama ini kita ada kegunaan. Aplikasi Jogja Smart Service memudahkan masyarakat Yogyakarta dan luar Yogyakarta untuk mendapatkan informasi maupun ragam layanan dari pemerintah kota Yogyakarta. Aplikasi Jogja Smart Service merupakan salah satu informasi pelayanan yang dapat digunakan sebagai sistem informasi pelayanan publik seperti event kreatif, informasi mengenai jumlah pendapatan daerah, informasi pengaduan, sistem e-learning bagi siswa atau mahasiswa, kondisi infrastruktur, pariwisata, berita terkini, dokumen-dokumen perencanaan daerah, dan sebagainya. Selain itu, jalur tambahan untuk menginformasikan dan memberikan laporan kejadian darurat di luar jalur pelaporan konvensional. Lalu kita masuk ke kelebihannya, aplikasi JSS atau Jogja Smart Service sebagai aplikasi penyedia informasi Kota Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ada penyampaian informasi dibuat dengan konsep single ID, single window, dan single sign out. Konsep tersebut bagi masyarakat tentu amat sangat memudahkan karena akan menyatukan berbagai layanan publik, aplikasi e-government. Lalu yang kedua ada aplikasi JSS sebagai media promosi daerah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kunjungan wisata daerah tersebut. Lalu masuk ke keunggulan yang ketiga, aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas dalam memberikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat luas. Lalu yang keempat, aplikasi dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, yang penyampaian keluhan dan permohonan perizinan hingga layanan kegawat daruratan. Lalu yang kelima, aplikasi mampu mengikuti perkembangan perilaku dan kebiasaan pengguna seiring dengan perkembangan tren teknologi. Lalu dari sisi kekurangannya, di sisi aplikasi, Jogja Smart Service dirasa sudah memberikan pelayanan yang baik dengan cepat dan optimal dalam penyelesaian kasus laporan dan keluhan warga Yogyakarta. Tapi di sisi lain, perlu optimalisasi pemanfaatan oleh masyarakat. Sosialisasi dirasa perlu dikembangkan dengan cara penentuan sasaran dan strategi. Sosialisasi dapat dilakukan dengan pemasangan banner pada objek wisata, hotel, stasiun, bandara, dan tempat-tempat lainnya yang menjadi pusat keramaian DI Yogyakarta, supaya pengetahuan dan pemanfaatan aplikasi JSS meningkat untuk mendorong kota Yogyakarta sebagai smart dan livable city. Ya, di sini saya akan sedikit menunjukkan praktik cara menggunakan Jogja Smart Service atau JSS. Mungkin bagi yang belum mendownload aplikasi Jogja Smart Service ini bisa mendownload di aplikasi Google Play Store atau di App Store untuk yang di iPhone. Ya, mungkin kita langsung buka aja aplikasi Jogja Smart Service-nya. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke Jogja Smart Service, jadi ada pilihan buat jadi kasarannya buat bikin akunnya, yaitu dengan memasukkan nomor induk kependudukan, terus nanti ya kayak bikin akun lah, masukin nomor induk kependudukan, terus ngasih password dan sandi-sandi buat masuk lagi ke Jogja Smart Service ini itu sendiri. Ya, mungkin di aplikasi Jogja Smart Service ini ada beberapa pelayanan sih, memulai dari kedaruratan, pengaduan, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk, perhubungan, kesehatan, visa, dan pariwisata dan budaya. Sebenarnya masih ada banyak sih, ada tentang berita, terus tentang event-event wisata dan budaya, kampung wisata, pengaduan, produk-produk Jogja juga ada, dan informasi dari Pemkot Kota Jogja itu sendiri. Lalu di aplikasi Jogja Smart Service ini juga melayani pendaftaran vaksinasi, karena sekarang sudah mulai zaman-zamannya vaksin ya. Terus ada e-kinerja juga, ada e-office, lalu ada presensi online. Ini digunakan buat ASN untuk pemerintah Kota Jogja sendiri yang bisa melakukan presensi secara online di beberapa checkpoint yang ada di Kota Jogja sendiri. Sebagai contoh, mungkin di dekat SMA 6 Kota Jogja yang ada di belakang KFC Sudir itu bisa buat checkpoint absen online buat PNS.